Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Dengan aku King, aku Queen. Acara Ayo Belajar Fisika ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dan Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Oke, Queen, ngomong-ngomong, kita lagi di mana nih? Kok kelihatannya gedungnya bagus banget? Nah, sekarang kita sedang berada di Laboratorium Terpadu Universitas Tanjung Pura. Lah, bukannya kita mau belajar fisika, kok malah jalan-jalan? Benar, kita belajar fisika itu bukan cuma di kelas loh, tapi juga kita bisa sambil jalan-jalan. Aku tahu. Karena sekarang kita lagi di Laboratorium Terpadu, berarti kita mau jalan-jalan sambil liatin peralatan yang digunakan untuk eksperimen fisika ya? Kamu benar juga. Sekarang kita akan mempelajari peralatan canggih yang ada di Laboratorium Terpadu ini. Tapi kita belajarnya nggak sendirian kan? Tentu, kita belajarnya nggak sendirian. Di dalam udah ada 3 narasumber keren yang akan menjelaskan semua alat yang ada di sini. Dan juga seperti biasa, kita akan ditemani oleh Pak Azrul. Wah, ada Pak Azrul juga? Ada. Seru dong berarti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam ruangan lab. Teman-teman di rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di acara Ayo Belajar Fisika. Yuk masuk ke dalam. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan laboratorium. Bersama kami, aku King, aku Queen, dan yang senantiasa menemani kita ada Pak Azrul. Jadi Pak, sekarang kan kita udah ada di dalam ruangan lab. Kita mau kenalan sama alat yang mana dulu ya? Oke, nah King, Queen, dan teman-teman di rumah, sekarang kita berada di Laboratorium Fisika Terpadu Universitas Tanjung Pura. Nah, di laboratorium ini kita bisa berperilaku seperti detektif. Nah, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis apa saja bahan yang terkandung dalam suatu sampel. Nah, kita ada beberapa alat yang ada di sini. Yang pertama, kita akan melihat alat yang namanya XRF. XRF itu kepanjangannya adalah X-ray fluorescence. Nah, jadi dia menggunakan sinar X. Ya, dia menggunakan sinar X untuk menentukan kandungan zat yang ada dari suatu sampel. Jadi kalau kita punya sampel, misalnya Raja, kamu punya sampel apa nih? Batuan misalnya, ya. Nah, kamu bisa melihat di dalam kandungan batuan itu ada apa saja. Nah, itu kegunaan dari XRF, X-ray fluorescence. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan sebuah eksperimen tentang suatu bahan menggunakan alat XRF. Nah, teman-teman di rumah pada penasaran kan? Yuk sama-sama kita belajar. Kalau begitu kita langsung saja bertemu dengan Ibu Asifa, seorang peneliti di bidang fisika nanomaterial di jurusan Fisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Halo Bu Asifa. Nah, ini saya bawa teman-teman nih, ada King dan Queen dan juga teman-teman yang ada di rumah. Mereka penasaran dengan apa yang ada di Laboratorium Fisika Terpadu di Universitas Tanjung Pura ini. Tadi saya sudah sampaikan, ini kita punya alat yang super canggih. Ini namanya XRF atau X-ray fluorescence. Ya, mungkin Ibu Asifa bisa menjelaskan kepada kami tentang apa itu XRF, karena teman-teman di rumah juga pada penasaran nih, XRF ini bisa dilakukan untuk apa saja, begitu. Nah, silakan Bu Asifa. Baik. Halo Pak Azrul, halo King, halo Queen. Halo Ibu. Halo Ibu. Jadi ini adalah alat yang namanya XRF. Yang tadi Pak Azrul udah sampaikan bahwa ini adalah X-ray fluorescence. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan cara melakukan, jadi alat ini akan menembakkan X-ray di bahan yang mau kita uji. Nah, bahan ini kita masukkan ke dalam XRF. Kemudian saat bahan ini ditembakkan oleh X-ray, maka si bahannya akan memberikan respon.
Jadi atom-atom di dalam bahan dia akan memberikan respon yang berupa fluorescence tadi, sehingga alat ini bisa menganalisis apa saja zat-zat yang ada di dalam bahan tersebut. Hebat ya. Ini seperti detektif nih. Jadi kita punya bahan yang kita tidak tahu apa kandungannya, ya, dengan menggunakan XRF ini, ya, karena setiap bahan itu seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Asifah, dia akan merespon sinar X dengan cara yang berbeda, ya. Jadi bahan yang berbeda, responsnya terhadap sinar X itu akan berbeda juga, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahan apa saja atau zat apa saja yang terkandung di dalam sampel ini. Nah, kalian penasaran nggak ini sampel apa saja yang sedang diuji sama Ibu Asifah nih? Penasaran dong, Pak? Bu, kalau boleh tahu ini sampel yang mau diuji sampel apa aja, Bu? Oke, di sini ada beberapa jenis sampel yang akan Ibu uji. Di sini ada air sungai. Ini adalah air sungai di sekitar pertambangan. Jadi ingin dilihat nih, ada nggak kan unsur-unsur atau kandungan logam berat, merkuri di area sungai tersebut. Selain itu juga ada rambut pekerja yang ada di sekitar pertambangan. Kemudian selain itu juga ada limbahnya, limbahnya dari hasil pertambangan tersebut. Nah, selain itu di sini juga ada sampel berupa limbah laundry. Limbah laundry. Jadi sampel yang bisa dimasukkan ke XRF ini, Bu, apakah harus padatan, cair, atau bentuknya seperti apa? Yang bisa masuk ke sini itu boleh bentuknya cairan, boleh juga bentuknya padatan. Oh, berarti bisa Ya, ya, Pak, ya? bisa. Nggak mesti harus bubuk gitu ya, Pak ya? Ya, nggak harus selalu bubuk, cairan juga bisa. Cairan juga bisa. Betul. Ya. Mungkin kita bisa coba, Ibu. Teman-teman di rumah kayaknya sudah penasaran nih, bagaimana XRF ini bisa mengidentifikasi kandungan apa saja yang terdapat di dalam sebuah sampel. Ya, kita bisa lakukan contoh percobaan, Ibu. Boleh. Jadi King dan Queen juga pengen lihat nih bagaimana cara menggunakan XRF ini. Ya. Oke. Jadi sebenarnya prinsipnya cukup mudah untuk XRF ini. Sampel yang mau kita uji, bahan yang mau kita uji, kita masukkan ke wadah khusus. Ini adalah wadah khusus berupa silinder. Yang di bawahnya ini adalah plastik milar. Oke. Kemudian setelah sampel dimasukkan ke dalam wadah ini, tinggal diletakkan ke dalam XRF-nya. Kemudian kita running XRF-nya. Sekarang semuanya sudah terkomputerisasi. Betul. Jadi biarkan komputer yang akan menganalisis data-data tersebut. Nah, Betul. Jadi sekitar 20-30 menit kita akan melihat di sini adalah hasil dari sampel yang kita uji tadi. Jadi, Nah, ini adalah sampel dari limbah laundry. ini sampel dari limbah laundry ya. Jadi waktunya singkat ya, cuman 20 menit kita bisa tahu kandungan apa saja yang ada di dalam sampel tersebut ya. Nah, ini kita lihat ini kandungan tadi limbah laundry ya. Oh, ini ada beberapa senyawa oksida yang ada di sana, Bu ya. Betul. Di sini kebanyakan fosfat ya, Pak. Fosfat ya, Fosfat. mungkin dari deterjennya Deterjen, ya. betul. Barangkali dari deterjennya. Senyawa oksida fosfat ya. Jadi ini tadi yang Bapak bilang kayak detektif itu kita bisa melihat apa saja yang terkandung dalam bahan tanpa merusak bahannya ya, Pak ya? Ya, betul Gitu ya, sekali. Bu? Jadi Betul sekali. tanpa merusak bahannya kita bisa mengetahui apa saja yang terkandung di dalam bahan tersebut. Nah, menarik kan? Wah, keren ya teman-teman di rumah. Jadi terima kasih ya Bu atas pemaparan tentang alat XRF. Oke, selanjutnya Pak, kita ada alat apa lagi nih? Oke. Teman-teman di rumah, kita masih akan mengeksplorasi laboratorium fisika terpadu di Universitas Tanjung Pura. Kita akan ke alat yang berikutnya yaitu XRD atau X-ray diffraction ya. Jadi mirip seperti XRF, dia juga menggunakan sinar X tapi berbeda dari prinsip ya. Kalau ini menggunakan prinsip fluoresensi, sedangkan yang XRD ini dia akan menggunakan prinsip difraksi. Nanti kita akan lihat apa saja bedanya. Mari kita sama-sama ke XRD. Ya. Halo Pak Nur. Halo semuanya. Ya, ini saya bawa kawan-kawan. Ini ada King, ada Queen, dan juga ada teman-teman di rumah yang akan menyaksikan acara kita. Nah, sekarang kita mau lihat alat yang namanya
XRD atau X-ray diffraction. Nah, bersama kita ini sudah ada Pak Nur, itu adalah salah satu peneliti di bidang fisika material magnetik di jurusan fisika MIPA Untar. Nah, silakan Pak Nur, kita dikasih penjelasan nih informasi tentang XRD ini seperti apa. Di teman-teman udah pada penasaran nih. Ya, benar sekali. Tadi kan udah belajar yang namanya SRF, sekarang kita akan belajar yang namanya SRD. Nah, SRD itu apa? SRD itu alat yang digunakan untuk kita mengetahui bagaimana karakteristik, bagaimana susunan atom dan bagaimana struktur kristal dalam suatu bahan. Oh, begitu. Nah, jadi itu digunakan untuk melihat bagaimana struktur atom dari suatu bahan. Jadi itu kayak melihat sidik jari dari bahan gitu ya Pak ya? Nah, tepat sekali. Tepat sekali. Salah satu analoginya seperti itu. Jadi kan bahan itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sehingga sama nih dengan kita manusia. Nah, ada manusia laki-laki, ada perempuan. Tetapi kita memiliki sidik jari yang berbeda. Sama dengan bahan. Bahan itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tadi di SRF kita dapat yang namanya kandungannya mungkin ion atau mungkin kita sebut dengan besi. Nah, besi itu ketika kita menggunakan SRD kita bisa mengetahui jenisnya apa. Apakah besinya itu magnetit atau besinya itu hematit dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Tadi kan di XRF tuh kita tahu sampelnya tuh bisa cair, bisa padat ya. Kalau di XRD sendiri apakah sama atau berbeda, Pak? Nah, sama. Kalau SRD itu juga bisa kita menggunakan cairan juga bisa, menggunakan padatan juga bisa. Akan tetapi di situ untuk preparasinya akan nanti berbeda. Bagaimana padatan dan cairan. Tapi lebih banyak rata-rata itu adalah padatan. Jadi XRD ini dia akan mengetahui struktur dari suatu bahan, ya, susunan atom-atom yang terdapat di dalam bahan tersebut. Karena kita tahu kan semua bahan di alam ini dia tersusun atas atom-atom. Nah, atom-atom itu akan tersusun dengan struktur-struktur tertentu. Nah, meskipun dia terbentuk dari atom yang sama, tapi kalau strukturnya beda, susunan atom-atomnya berbeda, maka dia akan menampilkan sifat yang berbeda. Kalian tahu intan nggak? Intan tahu kan? Tahu. Harganya mahal. Ya. Kalian tahu arang nggak buat bikin sate itu? Tahu, Pak. Tahu kan? Nah, intan dan arang itu sama-sama terbuat dari atom karbon. Tapi harganya beda toh. Harga intan sama harga arang. Ya. Kenapa jadi berbeda? Karena susunan atom pada intan itu berbeda dengan susunan atom-atom pada arang. Sehingga sifat-sifatnya jadi berbeda. Ya. Nah, jadi karena perbedaan susunan atom-atom itulah yang menunjukkan perbedaan sifat dari suatu bahan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa intan dan arang itu menjadi berbeda dan harganya juga berbeda sekali. Mau kamu dilamar pakai arang? Nah, kalau dikasih intan pasti seneng kan? Nah, XRD ini itu bisa kita gunakan untuk mengetahui strukturnya. Jadi meskipun dia udah sama-sama atom karbon, strukturnya seperti apa itu bisa kita identifikasi dengan XRD ini. Nah, mungkin Pak Nur bisa tunjukkan kepada kita nih bagaimana cara menggunakan XRD ini, Pak. Baik. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada safe to open cover. Jadi di sini udah aman. Aman untuk dibuka. Nah, kemudian yang pertama itu di sini ada namanya holder, tempat yang digunakan tempat untuk sampelnya tadi. Sampel yang Setelah itu ini bagian dalamnya seperti ini. Ya, ini bagian dalam dari SRD. Di sini ada yang kita sebut tadi XR atau sinar X. Ya, sinar X-nya. Kemudian di sini ada detektornya. Ada detektor. Nah, jadi bahan atau sampelnya tadi kita masukkan ke holder, kemudian kita masukkan di sini, ya kan? Setelah itu bahan akan masuk di dalam alat yang namanya SRD tadi. Nah, dari sini prinsip kerjanya sinar X akan ditembakkan pada suatu bahan, kemudian akan didifraksikan. Nah, dihamburkan dihamburkan. Nah, hasil difraksi ini tadi akan ditangkap oleh detektor. Kemudian dari detektor ini akan memunculkan suatu grafik-grafik tertentu yang bisa dilihat di monitor ini. Pola-pola grafiknya seperti pola ini. grafiknya seperti ini. King dan Pin kamu bisa lihat nih. Oh iya. Nah, jadi bentuk-bentuk grafik ini itu spesifik. Dia khas untuk bahan tertentu, untuk struktur tertentu. Ya, jadi dia kayak nomor induk mahasiswa, NIM. Nah, jadi setiap grafik ini dia jadi penanda
Jadi seperti nomor induknya mahasiswa kan, kamu mahasiswa fisika punya NIM yang berbeda dengan mahasiswa teknik kan? Ya. Iya. Jadi masing-masing bahan itu juga punya NIM. Itu adalah grafik-grafik yang terbaca dari struktur dari hamburan sinar X ini. Iya. Itu kira-kira. Nah, jadi ini menggunakan radiasi sinar X. Tahu nggak kamu kenapa kita harus pakai sinar X? Nggak tahu, Pak. Kenapa, Kalau Pak? teman-teman di rumah penasaran nggak kenapa kita harus pakai sinar X untuk melihat struktur ini? Karena energinya besar. Karena energinya besar dibanding sinar X dan cahaya yang bisa kita lihat itu sama-sama gelombang elektromagnetik. Tetapi sinar X itu mempunyai energi yang lebih besar dibanding cahaya biasa yang sering kita lihat. Makanya dia bisa menembus ke dalam bahan, ya. Kan kita biasa kalau di rumah sakit ya, foto ronsen. Nah, itu juga sinar X, ya. Itu juga sinar X. Kita bisa lihat, oh ini tulangnya patah dan lain sebagainya. Nah, ini mirip seperti itu, ya. Tapi ini menggunakan, kalau itu cuma foto ya. Kalau yang ronsen itu dia cuma foto saja. Kalau ini kita menggunakan sifat hamburan dari sinar X, ya. Jadi ketika sinar X mengenai atom-atom bahan, dia akan terhambur. Nah, hamburannya memiliki pola. Nah, polanya ada di grafik-grafik ini. Nah, grafik ini jadi khas dari setiap struktur. Itu seperti nomor induk mahasiswa. Kalau kita ya nomor induk kartu tanda penduduk itu NIK. Ya. Setiap orang punya sendiri-sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, masih penasaran lagi nggak? Sudah cukup. Sudah cukup ya, teman-teman di rumah. Inilah alat yang ada di dua alat yang ada di laboratorium fisika terpadu yang menggunakan sinar X. Ada XRF, ada XRD. Dengan kedua alat ini kita bisa menjadi detektif yang dapat mengidentifikasi zat apa yang terkandung di dalam sebuah sampel. Oke, terima kasih banyak ya Pak Nur atas penjelasan tentang alat XRD-nya. Oke, tadi kan Pak kita ada bahas tentang 3 alat nih. Ya. Kita udah bahas XRF, XRD. Nah, satu lagi nih, tinggal SEM berarti. Oke, nanti kita akan lihat ke ruangan SEM, tapi tentu setelah Iklan. Oke, Iklan teman-teman di berikut rumah jangan kemana-mana ya, tetap di sini di acara Ayo Belajar Fisika setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Aku Ki. Aku Queen Dan dan Pak Azrul. Nah, Oke, teman-teman. Sekarang kita udah di mana nih ya? Kalau boleh tahu Pak, kita di mana nih Pak? nah, sekarang kita berada di ruang SEM. Ruang sel. Tahu nggak kamu apa itu kepanjangan dari SEM? Nggak tahu Pak. Tahu ya, teman-teman di rumah juga penasaran kan apa itu SEM? SEM itu adalah kepanjangan dari Scanning Electron Microscopy. Atau kalau bahasa Indonesia secara sederhana kita bisa katakan ini adalah mikroskop elektron. Nah, tahu nggak kira-kira bedanya apa mikroskop elektron dengan mikroskop cahaya? Nggak tahu, Pak. Kalau mikroskop cahaya itu pakai cahaya lah Pak. Ya, Kalau elektron pakai elektron. pakai elektron. Betul sekali. Jadi kalau mikroskop cahaya kita melihat benda-benda kecil itu dengan menggunakan cahaya. Sekarang kalau kita mikroskop elektron maka kita menggunakan elektron menggantikan sumber cahaya untuk melihat benda-benda kecil tadi. Itu kan dua alat yang berbeda ya Pak. Iya. Jadi antara cahaya dengan elektron mana sih Pak yang lebih unggul gitu ya? Ya, itu perbedaannya pada perbesarannya. Oh, perbesarannya. Jadi kalau kita menggunakan mikroskop cahaya, ya seperti mungkin ada di lab biologi dan lain sebagainya, kita itu bisa memperbesar paling sampai 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, begitu ya. Itu menggunakan cahaya. Kenapa? Karena ada keterbatasan panjang gelombang cahaya yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, sedangkan ini kita menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya untuk melihat dunia kecil itu tadi, benda-benda kecil tadi, ya. Nah, dengan menggunakan elektron kita bisa memperbesar benda-benda kecil tadi hingga 500.000 kali. Wow. Sekecil itu nampak. Ya, benda yang kecil itu kita bisa perbesar hingga 500.000 kali. Kamu bisa bayangkan nih, teman-teman rumah juga bisa bayangkan kamu punya butiran debu, itu bisa kalian zoom, kalian perbesar sampai sebesar lapangan sepak bola. Ya, kalian penasaran nggak ketika benda-benda kecil tadi kita perbesar sampai seperti lapangan sepak bola tadi, ya? Penasaran banget. Penasaran banget. Jadi dengan mikroskop elektron ini kita bisa melihat banyak hal nih, benda-benda yang kecil yang tadinya tidak bisa terlihat dengan mikroskop cahaya, itu bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, untuk lebih lanjut tentu penasaran ya. Teman-teman di rumah juga pasti penasaran dengan apa itu mikroskop elektron. Kita akan ketemu dengan
Bang Anton. Halo Bang Anton. Halo. Nah, kita lihat lagi apa nih Bang Anton nih? Lagi. Saya posisinya pindah dulu di sini. Ya. Oke. Ya. Ini lagi cek sampel. Nah, ini lagi cek sampel. Ini alatnya sedang jalan ya? Ya, sedang lagi running. jalan. Ini lagi running alatnya nih. Oke. Mungkin Bang Anton bisa jelaskan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil citra atau gambar dari sebuah sampel ini. Jadi ketika sampel datang, apa yang harus kita lakukan, kemudian prosesnya seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan gambar-gambar seperti ini. Ya. Jadi kita dapat sampel yang seperti tanah, bubuk-bubuk tanah. Nah, jadi untuk sampelnya, pertama kita lapisi dengan yang namanya lapisan ion emas. Nah, jadi ini untuk mempermudah mendapatkan image atau gambar dari si sampelnya. Kemudian setelah dilapisi dengan lapisan emas, nanti kita akan masukkan ini namanya alat SEM-nya. Ini alat SEM-nya. Jadi kita masukkan ke dalam ini. Nah, cuman ini nggak bisa dibuka iya. ya karena lagi running, karena ya, lagi running, jalan. Ya. jadi ini tidak bisa dibuka. Karena untuk mendapatkan gambar dari sampel, kita harus melakukan pengukuran dalam keadaan vakum. Oh, jadi harus hampa udara ya, jadi tidak di ada dalamnya udara di hampa dalam. udara. Iya. Oke, nah setelah itu untuk gambarnya bisa kita lihat dari sini. Jadi untuk perbesarannya sendiri biasanya kita tergantung dari Kebutuhan. kebutuhan. Ya, kita bawa sebesar apa? Bisa dari mulai 100 kali, 1000 kali, 10.000 bahkan sampai 100 hingga 500.000 kali. 500.000 kali. Ya. Jadi Jadi salah satu contohnya. secara sederhana kalau kita punya sampel yang ingin kita lihat seperti apa sampel itu ketika diperbesar, pertama sampel itu kita masukkan di sini. Kita lapisi dia dengan emas ya. Kita coating dia dengan emas ya. Nah, jadi emas murni ya. Iya, emas murni. Bukan emas-emas ya. Bukan, ini emas murni. Nah, ini boleh boleh dibuka? Ah, boleh, boleh. Gimana bukanya nih? Angkat aja, Pak. Angkat. Iya. Oh, Nah, di ini sini. nih emasnya. Oh, ini emasnya nih. Iya. Oh, kalau ini emas-emas ya. Oke, ini emas murni nanti dia dilapisi dengan emas baru kita masukkan ke dalam sampel ini. Nah, supaya kenapa harus dilapisi emas supaya citra atau gambarnya itu image-nya jadi lebih jelas. bagus, lebih jelas ya. Oke. Nah, nanti ini baru kita lakukan proses apa namanya? Proses scanning. Nah, kita akan dapatkan gambar yang sudah diolah oleh komputer, dapat gambar-gambar seperti ini. Mungkin kita bisa tunjukkan nih Bang Anton nih, gambar-gambar apa saja yang ini yang Boleh, sedang nah, berjalan ini ya. yang sedang berjalan Ini yang nih. sedang berjalan. Nah, ini sedang berjalan. Ini kita sedang melihat apa nih Bang Anton? Kalau yang ini sampel tanah mineral. Ini tanah mineral. Ini Ini perbesaran. bentuknya masih perbesaran 100. Ini perbesaran Ukurannya 100 seperti itu. tanah mineral dan perbesaran 100 kali ya. Oke, selain itu kemarin kita pernah melihat citra dari hewan. Jadi citra selain hewan. tanah itu juga hewan, tumbuhan juga bisa dilihat. Nah, ini salah satu hewan yang kecil. Nah, yang kecil kalau semut kan kecil, jadi Iya. susah untuk dilihat. Ini. Jadi untuk melihat struktur lebih jelasnya entah mata atau kaki dan sebagainya itu kita bisa menggunakan alat SEM ini. Jadi semut yang kecil itu udah kayak monster ya di sini. Ya. Serem ya, Pak ya? Iya. Ini semut utuhnya ya Ya, tadi itu ya. utuhnya. Ini kalau kita Ini ya, perbesar, kalau kita- ini apanya nih? Kakinya. Oh, ini bagian kaki semut. Bahkan kaki semut yang kecil. Ini perbesaran 500 Masih kali. 500. Bisa di yang lebih besar lagi kan, Bang Anton? Oke, ini salah satu contohnya ini adalah stomata pada daun. Oh, mulut daun. Ya, jadi tempat keluar masuknya oksigen ya. Ketika proses fotosintesis, ini ada terlihat mulut daun seperti ya. lubang-lubang. Ini kayak gini daunnya. Ya, ini untuk yang perbesaran 1000 kita sudah Ini bisa perbesaran mendapatkan 1000 kali. Nah, Ini perbesaran 1000 kali kita bisa melihat mulut daun ya. kemudian ada untuk kebutuhan kedokteran. Nah, jadi ada pembuatan nanopartikel, partikel-partikel kecil biasanya untuk kebutuhan pembuatan obat. ya, untuk Nah, obat-obatan ya. Jadi dia ingin melihat strukturnya. Jadi kita dapatkan gambar seperti ini, gambar bulat-bulat yang ini. Bulan-bulan ini seperti itu. Nah, ini bisa di perbesaran 7.500 Ini sampai perbesaran 7.000 sampai 10.000. sampai 10.000 kali. Iya, iya. Yang 10.000-nya. Oke. Wah, menarik ya. Menarik sekali, kita bisa melihat benda-benda kecil dengan di zoom sehingga kita bisa melihat secara detail
seperti apa bagian-bagian dari benda-benda kecil itu ya. Tadi kita bisa lihat semut yang kecil udah kayak monster ya. Apalagi kalau raja ini, king ini, kalau kita zoom, wah, ini dia besar sekali nanti. Kelihatan wajahnya yang ceria ya. Queen, gimana Queen menurut kamu Queen setelah lihat gambar yang luar biasa tadi? Kalau setelah dilihat ya ternyata struktur itu dari bahan-bahan yang dilihat oleh Sam ini sangat detail ya. Sangat detail iya. Karena detail. sampai perbesaran berapa tadi Pak? 500.000 kali ya. Tapi tentu sesuai dengan kebutuhan ya. Ya kalau semut yang tadinya kecil kita 500.000 kali kan jadi gede banget. Justru nggak kelihatan apa-apa dia. Ya, nah tentu sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini resolusinya maksimal sampai perbesaran 500.000 kali. 500.000 kali. Ya, Oke Pak, berarti tadi kan kita udah pelajari 3 alat nih, ada XRD, XRF, bahkan SEM. Ya. Jadi 3 alat ini sangat berkaitan ya dengan fisika gitu. Betul. Nah, ketiga alat ini biasanya dipergunakan untuk melakukan karakterisasi material. Ya, setiap bahan kita perlu mengkarakterisasinya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi tertentu, ya, misalnya tadi ini dikatakan sama Bang Anton, ini untuk aplikasi kedokteran nih, untuk obat. Nah, kita harus tahu nih strukturnya seperti apa, ya, supaya obat yang kita rancang, kita buat itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti itu kita melihat dunia kecil dengan alat yang super besar. Oke, teman-teman di rumah, sungguh luar biasa ya pelajaran kita hari ini. Kita udah belajar 3 alat yang di laboratorium fisika Untan ini. Dan juga ternyata ilmu fisika itu bukan hanya tentang benda jatuh ataupun benda melayang di sekitar kita. Jadi ada juga berupa citra seperti ini. Oke teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan terus acara Ayo Belajar Fisika di TVRI bersama program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!